Dan manusia seorang yang hanya mencukupkan diri dengan rasa cinta dan ketundukan tanpa melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang, maka itu pun tidak bisa dianggap dengan sebuah peribadatan. Kalau ada orang mencukupkan diri hanya dengan rasa cinta dan tunduk kepada Allah, tetapi tidak melakukan perintah-perintah Allah, wa ayatruka ma nahallahu anhu, dan tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, la yu'tabaru 'abidan lillah, tidak disebut orang itu sedang beribadah kepada Allah. Kenapa? Fa ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhulli yaqtadiyani bi imtithali awamirihi subhanahu wa ta'ala wajtinabi nawahihi. Konsekuensi daripada cinta dan tunduk kepada Allah itu apa? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, wa bihadza tahaqqaqal ibadah, dengan itulah hakikat ibadah akan tercapai. Sebab bagaimana mungkin kita bisa ikhlas beribadah kepada Allah kalau kita tidak cinta kepada yang kita ibadahi dan kita enggak tunduk kepada Allah? Maka rasa ikhlas itu tidak akan tumbuh. Sementara syarat ibadah yang mutlak yang pertama adalah antakuna khalisan lillah. Ikhlas dalam ibadah itu karena Allah semata, karena itu tujuan kita, Allah menciptakan kita, yaitu ibadah. Maka definisi ibadah secara sempurna ya, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikatakan di sini, wa'arrafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi ta'rifin syamilin daqiqin. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat definisi ibadah dengan definisi yang sempurna dan dalam. Faqala, beliau mengatakan, al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yurdahu min al-a'mali wal aqwali az-zahirati wal batinah. Di ibadah itu segala apapun yang kita lakukan yang membuat Allah ridha dan Allah cinta, atau yang Allah cintai dan Allah ridai, baik dari perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi, itu ibadah. Apapun nggawe ta, kalau pegawaian itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Nilainya ibadah. Syaratnya dua, Allah cinta dan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Allah cinta dan Allah ridha dengan apa yang kita ucapkan, baik kita melakukannya secara terang-terangan maupun kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Maka itu ibadah. Definisi ibadah dan secara sempurna. Maka mak bahasa aja, apa aja pegawe selama mendatangkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah dari pegawaian maka nilainya ibadah. Maka jangan dibatasi ibadah itu hanya sekedar salat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Maka kalau kita batasi ibadah itu hanya ini saja, maka akan sedikit ibadah yang kita lakukan. Bukankah likulli takbiratin, kata Rasulullah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, sedekah ibadah. Walikulli tahlilin, setiap kalimat tahlil sedekah, sedekah ibadah. Bahkan tabassamuka liwajhi akhika sedekah, kita senyum terhadap saudara kita saja sedekah ibadah. Menyingkirkan duri dari pinggir jalan, dari tengah jalan agar tidak melukai orang, itu nilainya sedekah ibadah. Maka sangat banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kalau kita ngerti itu ibadah. Tapi kalau kita hanya membatasi ibadah itu salat, puasa saja, ya, maka ibadah kita hanya sebatas itu saja. Bukankah mencari nafkah untuk istri dan anak di rumah merupakan ibadah? Berbakti kepada orang tua merupakan ibadah. Berbuat baik kepada sesama merupakan ibadah. Ya, menghormati sesama merupakan ibadah. Tidak merendahkan orang lain merupakan ibadah. Ya. Bahkan memberi makan hewan pun termasuk ibadah.